Makanya ada perkataan ulama begini, adab qoblal ilmi, adab dulu sebelum ilmunya. Karena khawatir kalau nggak belajar adab, nanti mengambil ilmu, mempraktekannya tanpa adab. Itu yang dikhawatirkan. Belajar adab dulu, adab. Di sini nanti ibu akan ditunjukkan bagaimana cara beradab dengan baik sebelum belajar. Contoh, maaf bu ya, ibu akan ditunjukkan cara memilih guru bagaimana sebelum berangkat. Supaya ibu ketika belajar dari guru itu mendapatkan selain ilmunya juga adabnya. Sopannya, baiknya, lemah lembutnya, perhatiannya. Bagaimana ibu mencari guru yang ketika dia mengajar anda di siang hari, malamnya dia berdoa untuk anda. Ada. Ya. Lihat. Wala yuta'allamu illa mimman kamulat ahliyatuhu. Kata Imam An-Nawawi, tidaklah seorang penuntut ilmu itu akan belajar kecuali sebelum belajar dia akan melihat dulu siapa guru yang akan dia belajar kepadanya. Satu, kamulat ahliyatuhu. Dia akan petakkan guru yang sesuai dengan spesialisasinya. Tidak semua ustadz menguasai semua hal. Ibu ingin belajar tafsir, cari ustadz ahli tafsir siapa. Ibu ingin belajar fikih, cari ustadz ahli fikih siapa. Sekarang ini semua masyarakat memahami semua ustadz itu paham semuanya. Sehingga ketika ingin belajar tafsir, datang ke ustadznya ahlinya ahli hadis, gak nyambung. Ini sekarang orang ingin belajar fikih, datang ke ustadz ahli tauhid, gak nyambung. Pendekatannya beda. Nanti malam di Mujahidin saya terangkan 4 turunan ilmu. Saya terangkan bagaimana cara memahami ini semua. Nanti ada kuncinya. Cari ibu, praktekkan itu. Makanya saya usulkan, kemarin ada pertemuan ustadz di Jakarta, saya usulkan bikin database ustadz. Database. Sehingga masyarakat itu gampang. Ketika ingin belajar, tinggal buka database-nya. Klik, tafsir, maka keluarlah ustadz-ustadz ahli tafsir. Lalu dibuat kemudian aplikasi pengajiannya. Keluar, majlisnya di Bandung ini, di Bekasi ini, Jakarta ini, pakarnya ini. Oh, kalau ada hebat tuh. Ngaji di mana? Klik keluar. But. Gampang. Itu bagian pertama. Jadi jangan sampai ibu salah ngaji. 2. Yang paling menarik. Wa hasunat akhlaquhu. Kurang lebih kalimatnya demikian. Dan baik akhlaknya. Pintar tapi akhlaknya buruk, maka akan mencetak murid yang pandai tapi tak berakhlak. Gurunya pintar memang, Al-Qur'an hafal, hadis hafal dengan nomornya, tapi juga sering mengajarkan tata adab yang tidak bagus. Mencela juga rajin. Mengajar sambil mencela. Mengajar misalnya sambil menghina. Mengajar sambil menjelek-jelekan. Makanya jangan heran kalau anda jadi alumni dari situ, keluar pintarnya ada, dalilnya tahu, tapi juga mencelanya hobi. Pandai di bidang ilmu dan profesional di bidang maksiat. Apa profesinya? Mencela. Jadi kalau nggak sama dicela. Kalau nggak serupa dijauhi. Itu jadi persoalan. Bukankah dakwah Nabi merangkul bukan memukul? Bukankah dakwah Nabi mencintai bukan mencelai? Bukankah dakwah Nabi mengajak bukan menghinakan? Jelas ya? Coba dicek lagi. Ini adab. Ini yang bicara ulama-ulama salaf. Ulama salaf. Orang-orang terdahulu. Kami diajarkan adab dahulu sebelum belajar ilmu. Kata Imam Malik, saya belajar adab kemudian 20 tahun baru setelah itu saya belajar ilmu. Dan saya ketahui ternyata belajar adab itu lebih utama dibandingkan dengan ilmu. Nanti saya beritahu rahasia bu ya. Ada sebuah rahasia. Tapi ini diantara kita saja. Kalau ibu bisa belajar adab ini lebih bagus, atau tanamkan kepada anak anda, cucu anda, belajar adab lebih dahulu, maka Allah akan buka semua peluang ilmu dengan begitu mudahnya. Adabnya berhasil, ada orang yang ketika adabnya berhasil baru dibacakan sekali, Allah sudah tanamkan kalimat itu dalam jiwanya, seketika hafal. Imam Al-Bukhari itu sekali dibacakan langsung hafal. Abu Hurairah punya adab yang tinggi, didoakan oleh Nabi, begitu dibacakan seketika langsung ingat. Ada orang yang baru mendengar langsung paham kemana arah pembicaraan ini. Ada. Apa rahasianya? Yuk, adab yang kedua. Satu tadi lurusnya niat, dalilnya sudah ada. Makanya Nabi menekankan di Al-Bukhari nomor hadis yang pertama, innamal a'malu bin niat. Amal itu bergantung kepada niatnya. Maka ibu tolong luruskan niat bu. Anaknya kalau sekolah diniatkan lurusnya, diluruskan niatnya. Karena Allah. Ibu saya tanya, anak disekolahkan supaya pintar apa supaya Allah ridha? Ridha. Benar. Supaya pintar apa supaya Allah ridha? Tuh kan mulai nambah, pintar dan Allah ridha. Coba dilihat lagi.
Kalau ibu ingin Allah ridha, ibu pasti akan mencari sekolah yang mendatangkan keridhaan Allah. Coba, ibu pengen Allah ridha. Allah ridha dengan orang yang soleh. Allah ridha ketika hambanya tidak meninggalkan sholat. Nah, ibu sekolahkan anak di tempat yang tidak mengajarkan sholat. Ya gimana? Ya wajar kalau pulang dia nggak bisa sholat. Ya wajar kalau dia pulang ibunya capek teriak-teriak, sholat dulu. Nah, asarnya, mama gimana sih? Tadi barusan duhur, sekarang udah asar lagi. Coba cek. Maka cari yang pintar dan Allah ridha. Sekarang banyak bu sekolah-sekolah yang membuat murid pintar dan Allah ridha. Dan sekarang Masya Allah kampus-kampus bahkan membuka beasiswa bagi para penghafal Quran. Kampus umum loh. Membuka beasiswa bagi para penghafal Quran. Bahkan sekarang di kepolisian, di tentara, di pekerjaan-pekerjaan umum itu penghafal Quran dapat prioritas. Tiba-tiba ada orang liberal mengatakan, ini diskriminatif ini. Diskriminatif bagaimana? Kan pembukaannya umum. Orang yang hafal kitab sucinya dapat beasiswa. Ya kalau Anda pengen dapat beasiswa, hafalkan kitab sucinya. Silakan. Cuman memang Quran mukjizat. Untuk menunjukkan Quran itu firman Allah, bukan buatan manusia. Makanya gampang dihafal. Kitab-kitab lain, ya sumbernya diragukan dari Allah. Karena diragukan, maka sulit dihafal. Makanya nggak pernah ada kompetisi menghafal Quran di kitab lain. Di Quran itu ada. Ingat, saya nunjuk Quran, saya nggak beri contoh langsung. Kalau saya contohkan langsung, pulang sini tersangka saya. Tidak, kita ingin menunjuk pelajaran kita di sini. Jelas ya? Paham? 2. Saya cepat. Nanti saya berhenti 5 menit lagi supaya kita bisa diskusi. Kedua, adab yang kedua, bagaimana seseorang dia bisa mendapatkan ilmu yang baik dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan adabnya dan akhlaknya, maka dia menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, meniatkan karena Allah.